Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus, menurut hatimu. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas. Lalu mereka pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Jawab mereka, tidak ada orang yang mau mengubah kami. Kata orang itu, pergilah juga kamu ke kebun anggur. Ketika hari sudah mulai malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama. Lalu datanglah mereka, mulai dari yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik anggur itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat,
dan menanggung panas terik matahari. Tetapi pemilik kebun anggur itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat satu dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas untuk menggunakan milikku menurut kehendakku sendiri? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang beriman yang terkasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Masih sehat? Ada yang kekuatan? Ada yang iri hati? Yang iri hati banyak? Kekuatan juga ada? Maka berrenungan pagi hari ini, stop iri hati untuk sebuah kebaikan. Stop iri hati untuk sebuah kebaikan. Saudara-saudariku yang terkasih, omong tentang iri hati, kita semua, saya dan Anda, punya potensi untuk iri hati. Saya katakan punya potensi. Potensi berarti bohong, masih berpotensi. Potensi ini ada dalam setiap pribadi kita. Tergantung kita mau ikut terjerumus dalam potensi itu atau berusaha untuk melepaskan diri dari potensi iri hati ini. Hari ini Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan yang menampilkan tentang iri hati atau yang sering kita kenal dengan cemburu. Iri hati hampir sama dengan cemburu. Hari ini kita diberi gambaran betapa manusia seringkali untuk menaruh iri hati atau cemburu kepada orang lain. Dan kenapa harus iri hati? Manusia menaruh iri hati dan cemburu kepada orang lain karena merasa tidak adil dalam perlakuan. Jadi perlakuan tidak adil, maka dia iri hati, kekuatan, cemburu, dan lain sebagainya. Manusia merasa tidak senang, tidak bahagia, iri hati, cemburu pada perlakuan Tuhan yang baik terhadap orang lain. Manusia menjadi tabuhan karena Tuhan memperlakukan kita secara sama. Padahal ada yang masuk kerja pagi hari, ada yang siang, ada yang petang. Dan biasanya ketuhanan atau iri hati itu muncul dari orang-orang yang masuk kerja pada pagi hari. Kalau mereka memiliki anggapan kalau kami masuk pagi hari, maka upah kami pun akan lebih dari orang yang hanya bekerja 1 jam. Tuhan berubah hati. Itu haknya Tuhan. Sedang kita manusia seringkali muncul dengan rasa iri hati dan rasa cemburu yang berlebihan. Dengan perlakuan Tuhan saja kita merasa iri hati dan merasa cemburu, apalagi dengan perlakuan orang lain terhadap sesama berhubungan dengan yang namanya kebaikan. Orang kalau tidak senang, iri hati, cemburu, kalau orang lain berbuat baik kepada sesama, berarti orang itu sementara sakit dan perlu disembuhkan. Makanya tadi saya tanya, sehat semua? Sehat? Tidak ada yang sakit? Tidak. Berarti potensi iri hati tidak menjerumuskan kita. Perumpamaan Yesus tentang para penganggur yang kemudian diberi pekerjaan, namun dengan upaya yang sama, sebenarnya ingin mengkritik orang-orang, terutama orang-orang Yahudi, yang merasa diri harus mendapatkan upah lebih besar atau lebih dibandingkan dengan orang-orang lain, karena mereka merasa diri berhak untuk mendapatkannya. Mereka merasa diri itu anak kandung
Sehingga ketika diperlakukan sama, maka muncul iri hati, cemburu, dan lain-lain. Zaman sekarang pun masih banyak orang dari antara kita yang berjiwa seperti orang Yahudi ini, di mana mereka tidak suka kalau Tuhan memberi berkat kepada orang lain. Ini agak lain, ini agak beda. Karena berkat dari Tuhan, tetapi ada yang merasa iri hati dan merasa tidak senang. Saudara-saudariku yang terkasih, sifat orang-orang Yahudi yang diwarisi oleh orang-orang zaman sekarang ini adalah menyesal dan tidak terima kalau Tuhan buat baik kepada orang lain. Dan ini akan tetap menjadi persoalan turun-temurun, persoalan dalam hidup bersama. Persoalan iri hati, persoalan cemburu, persoalan mana itu akan selalu muncul, akan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena orang tidak mau supaya orang lain lebih dari kita. Nanti ada orang yang lebih sedikit, kita mulai ngomong dia. Nanti ada orang yang ada barang yang lebih baik, kita juga tidak mau kalah, mau ada itu barang. Ada nanti ada orang yang buat pesta besar, kita juga tidak mau kalah, kita pun nanti lebih besar. Para dosa, maka hanya yang darah yang ngomong. Maka orang pun susah, kami pun besar. Karena apa? Iri hati di dalam. Hati-hati Bapak Mama, saya sudah pernah katakan dan saya katakan ulang-ulang. Orang yang iri hati itu adalah pengikut-pengikut betul. Orang yang orang yang bertobat, dia betul-betul muncul di rumah yang mana. Itu Tuhan. Orang yang TV baru, dia otot baru, dapat rezeki sedikit, dia mulai ngomong. Nanti malam saya betul-betul di samping. Itu kan terlalu iri hati, terlalu sungguh dan kurang berkah. Orang lain senang sampai betul-betul. Iri hati cemburu sebenarnya bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Diri sendiri yang siksa diri sendiri, lalu orang lain yang menjadi sasaran. Itu efek dari nama iri hati. Sudah iri hati, siksa diri sendiri, mau orang lain yang menjadi sasaran. Ini gara-gara dia kenapa? Dia beli motor baru. Dia beli motor baru kau yang panas di sini. Iri hati terlalu berkepanjangan Bapak. Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan perkataan, iri hati engkau bila aku murah hati. Secara sederhana Tuhan mau bilang, ini haknya Tuhan, ini hak saya, kebun-kebun saya, uang-uang saya, bukankah kita telah sepakat sehilang sehari. Jadi seharusnya tidak boleh ada unsur saling baku hitung, tidak boleh ada unsur iri hati cemburu, sebab sebelum bekerja sudah ada kesepakatan. Tuhan hanya mau mengingatkan kita bahwa dalam kasih dan kebaikannya kita semua diperlakukan secara sama tanpa adanya perbedaan, apalagi untuk sebuah nilai keselamatan. Semua orang punya hak yang sama untuk sebuah keselamatan, untuk sebuah pertobatan. Jangan berpikir saya ini rajin misa, saya ini rajin doa, pasti Tuhan akan memperlakukan saya secara lebih dan istimewa. Apa mama keliru besar. Namun bagi Tuhan tidak ada yang istimewa, semuanya sama. Sebab hujan diturunkan untuk semua orang, baik orang rajin maupun orang malas. Matahari terbit untuk semua orang, baik orang rajin maupun orang malas. Angin berhembus untuk semua orang, baik orang yang sudah bertobat lama maupun orang yang baru bertobat. Maka setelah ini, dengan saya punya renungan langsung orang bilang, kalau ini kami mulai malas, mulai tidak ikut misa, mulai tidak bertobat, itu terserah. Terserah apa teman, terserah masing-masing. Nanti sampai di atas saat bilang kau ini dulu, di sana malas, kau di kiri, kami roh, kau di kanan lomba. Maka jangan temenan dengan Tuhan, sebab haknya Tuhan tidak pernah mendapat persetujuan dari kita. Maka yang suka iri hati, yang suka baku hitung, yang suka cemburu,
tidak mampu untuk tahu bersyukur. Stop iri hati, apalagi iri hati untuk sebuah kebaikan. Orang yang buat baik, kita yang iri hati. Apakah Anda kurang diperhatikan sehingga iri hati mendatangimu? Bapak Mama, orang yang suka iri hati itu tanda bahwa dia kurang diperhatikan. Dia harus diperhatikan. Maka dia iri hati. Karena orang berbaik untuk orang lain tidak, saya yang ini. Saya akan mau dapat perhatian dan dapat kebaikan dari sesama dan dari Tuhan. Maka stop iri hati. Mulai sekarang kalau orang iri hati balik ke dia. Anda kurang diperhatikan, supaya kami perhatikan. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman percaya kita dengan berdoa. Aku percaya doa umat. Allah memberikan anugerah dan pahala menurut kehendaknya yang bebas. Ia maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injilnya. Ya Bapa, berkatilah semua warga gereja-Mu yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injilnya dengan segala daya, keberanian, dan kepercayaannya akan hari depan, dan anugerahilah mereka pahala setimpal. Marilah kita mohon. Bagi para karyawan pada umumnya. Ya Bapa, hiburlah dan berkatilah para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang sakit dan jongkok di rumah khusus atau di rumah sendiri. Ya Bapa, hiburlah mereka yang sakit dan jongkok dimanapun dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini. Ya Bapa, luaskanlah pandangan kami agar bersedia memberi tempat kepada siapapun di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Marilah dalam diam kita sampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi kepada Tuhan. Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu, kami ingin berkembang dalam tubuh misteri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan.